kepada peserta yang saat ini mungkin merasa bahwa pengen ya punya tujuan atau personal goals yang ingin dicapai. Nah, Bapak Ibu, acara ini pasti akan menarik dan sebelum kita mulai, kami akan mengajak Anda untuk melihat video yang menarik satu ini. Silahkan. Sometimes we have to stop and ask ourselves, kita sebenarnya hidup untuk apa sih? Ujung-ujungnya, it's none other than our family. Gila ya guys ya kalau dipikir-pikir ya, life is so quick. Gak ada yang pernah tahu kapan resiko dalam hidup kita akan terjadi. Gimana hidup keturunan kita kalau bukan kita yang siapkan dari sekarang, supaya tetap bisa dinikmati generasi selanjutnya. You guys ever think about that? Well, Boy punya solusinya. Kalau rekomendasi dari Boy ya, My Precious, My Preparation Legacy for Our Assurance dari Manulife Indonesia. Polis asuransi yang bisa untuk multi generasi, perlindungan jiwa sampai 50 tahun, dan manfaat tunai pasti hingga 550%. Let's prepare your precious future untuk kesejahteraan yang terus berlanjut. Oke, Bapak Ibu, ya kembali lagi kami menyapa Anda di acara Business Opportunity Seminar dan kami mengingatkan kepada para peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk silakan mengisi absen dengan cara mengetikkan nama Anda, nama pengundang Anda, dan nama branch pengundang Anda melalui kolom di chatroom Anda ya. Nah, mungkin kita juga masih menunggu peserta yang lain join Bapak Ibu ya. Nah, bagi para pengundang juga boleh dibantu informasikan bagaimana format untuk mengisi absen pada kolom chatroom. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita bersama-sama saksikan satu video lagi ya mengenai company profile Manulife Indonesia. Manulife adalah sebuah perusahaan penyedia layanan keuangan yang beroperasi di Asia, Kanada, dan Amerika Serikat. Pertama kali didirikan di Kanada pada tahun 1887 oleh Perdana Menteri pertama Kanada, Sir John Macdonald. Di Asia, polis pertama Manulife dijual di Shanghai, China pada tahun 1897. Hingga saat ini, Manulife di Asia sudah tersebar di Jepang, Singapura, China, Hong Kong, Macau, Taiwan, Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Pada tahun 1985, berdirilah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation yang berpusat di Kanada. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi, dan dana pensiun kepada nasabah individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 9.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 25 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,5 juta nasabah di Indonesia dan membantu mereka membuat keputusan finansial lebih mudah dan hidup lebih baik. Pada tahun 2019, Manulife Indonesia telah membayarkan klaim sebesar total 5,8 triliun pada nasabah dan dipercaya mengelola dana kelolaan sebesar 72 triliun oleh nasabah. Kemampuan membayar klaim dan mengelola dana nasabah membuktikan bahwa Manulife merupakan sebuah perusahaan dengan kekuatan finansial yang baik dan dipercaya oleh masyarakat. Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga nasabah merasa nyaman dan aman mempercayakan perlindungan keluarganya kepada Manulife. Manulife Indonesia semakin hari semakin baik. Oke, Bapak Ibu, itu tadi sekilas mengenai company profile Manulife Indonesia. Dan selanjutnya untuk membakar semangat kita pada pagi hari ini, mari kita sambut, kita undang Bapak Tanto Susanto untuk memberikan opening speech sebelum acara kita mulai. Untuk itu,
kami persilahkan waktunya kepada Bapak Tanto Susanto. Silakan Pak Tanto. Ya, halo. Selamat pagi, Pandu. Apa kabar? Baik Pak Tanto, terima kasih. Ya, oke. Selamat pagi ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya mohon maaf mungkin karena saya harus pakai masker karena posisi saya lagi di luar rumah ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, saya panggilnya teman-teman aja ya. Selamat datang, selamat bergabung di acara kita, acara Manulife pada hari ini. Saya doakan teman-teman semua semoga dalam keadaan yang sehat ya, semoga dalam keadaan yang terbaik. Nah, teman-teman, seperti yang sudah disampaikan Pandu tadi bahwa teman-teman adalah orang yang memang khusus diundang ya, yang mana teman-teman pasti mempunyai personal goal. Mempunyai personal goal yang akan teman-teman capai. Nah, teman-teman, kita tahu ya bahwa kalau kondisi pandemi saat ini tentunya keadaan ekonomi juga tidak begitu baik. Kadang sebagian dari orang yang kita kenal atau bahkan kita sendiri mungkin mengalami kesulitan untuk mencapai personal goal yang sudah kita tentukan. Nah, teman-teman, pada hari ini teman-teman sudah mengambil satu keputusan yang tepat kalau menurut saya untuk hadir bersama dengan kita pada hari ini ya, karena pada hari ini kami ya teman-teman saya nanti akan memperkenalkan suatu bisnis yang luar biasa yang mana bisa saja ya merupakan satu pintu berkat ya bagi teman-teman semua. Nah, teman-teman, kalau secara pribadi ya mungkin saya akan sharing ya bahwa secara pribadi yang namanya kita dalam ingin mencapai goal kita ya, atau kalau kita boleh katakan tujuan utama dari kita semua sebagai manusia kan kita ingin mencapai sesuatu keleluasaan secara finansial ya. Setuju ya teman-teman ya. Nah, kalau pribadi saya ada menetapkan tiga hal yang harus terpenuhi kalau saya ingin melakukan satu kegiatan atau satu aktivitas atau satu pekerjaan untuk mendapatkan income. Tiga hal itu apa, teman-teman? Yang pertama adalah cepat. Yang kedua itu adalah besar. Dan yang ketiga itu adalah lama, ya. Jadi lucu ya kedengarannya. Udah cepat besar, lama lagi gitu loh, ya. Nah, yang saya maksud apa? Cepat itu adalah kalau saya menjalankan suatu aktivitas atau menjalankan satu pekerjaan, saya ingin mendapatkan income secepat-cepatnya. Saya yakin teman-teman pun setuju ya bahwa siapa sih yang nggak mau kalau bisa mendapatkan income secara cepat ya. Nah, yang kedua, besar ya. Kalau kita melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, tentunya kita juga ingin mendapatkan selain cepat, kita juga ingin mendapatkan income yang besar. Dan yang ketiga, apakah income tersebut bisa lama, bisa secara jangka panjang. Nah, tentunya kalau tiga hal tersebut terpenuhi, saya mau. Nah, teman-teman, hari ini kita akan memberikan satu informasi yang menarik, yang merupakan satu peluang bagaimana caranya teman-teman bisa mendapatkan income secara cepat, income yang besar, dan mempunyai jangka panjang. Hari ini juga sudah hadir bersama dengan kita seorang narasumber, ya, yaitu Ibu Ivana yang luar biasa, yang saya kenal baik, kenal betul, dari yang mana beliau memulai bisnis ini dari nol, ya, dari seorang diri, mengembangkan bisnisnya sampai besar di suatu kota yang kecil ya, yang mana akhirnya sampai saat ini beliau juga sudah sukses. Boleh ditampilkan slide yang akan saya sampaikan, Mira atau Pandu. Nah, teman-teman, yang dapat teman-teman lihat di layar Anda mengatakan, ya, Bill Gates mengatakan suatu quotes beliau yang luar biasa menurut saya, yang mengatakan, if you born poor, is not your mistake. But if you die poor, is your mistake. Ya,
bisa kita artikan jika kita terlahir dalam kondisi yang miskin, memang itu adalah bukan kesalahan kita, teman-teman. Namun, jika kita suatu saat meninggal dalam keadaan miskin, itu adalah kesalahan kita. Karena apa, teman-teman? Karena di dunia ini banyak sekali peluang, ya. Banyak sekali peluang yang kita bisa manfaatkan, ya. Yang mana kita bisa mengubah gaya hidup kita, yang mana kita bisa mengubah level perekonomian kita. Hari ini sekali lagi teman-teman simak apa yang akan kita sampaikan ya dari awal sampai akhir. Saya yakin teman-teman pasti akan menemukan suatu peluang yang luar biasa ya yang bisa teman-teman manfaatkan supaya secara ekonomi, secara finansial dan secara waktu teman-teman juga bisa mendapatkan keleluasaan. Oke, salam sehat teman-teman semua. Salam sukses dan selamat mengikuti acara kita pada hari ini. Terima kasih Pandu, saya serahkan kembali ke Pandu. Terima kasih Pak Tanto untuk sambutannya yang luar biasa dan menginspirasi. Iya, terima kasih Pak, salam sehat selalu ya Pak. Nah, ya baik Bapak Ibu, ya sedikit kutipan dari seseorang yang luar biasa yaitu Bill Gates ya. Jadi bukan kesalahan Anda jika Anda terlahir dari keluarga yang secara ekonomi dibilang rendah. Tapi kalau Anda sampai, mohon maaf, meninggal dalam masih keadaan yang sama, artinya itu baru boleh dikatakan kesalahan Anda, Bapak Ibu. Ya, menarik Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu, ya perlu kami informasikan untuk acara hari ini akan terbagi dalam 3 sesi. Yang pertama adalah sesi talk show bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Tanto. Beliau adalah Ibu Ivana. Beliau adalah Branch Manager dari Singkawang Strong. Dan yang sesi kedua adalah sesi penjelasan untuk program Next yang nanti akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Ibu Mira. Dan di sesi terakhir adalah sesi Q&A. Untuk sesi ini, Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat dan nanti akan saya bantu bacakan pertanyaan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kami berharap ya dalam 1 jam ke depan ya Anda Bapak Ibu semua mendapatkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bermanfaat dan pastinya ini bisa membawa Bapak Ibu untuk menjadi mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Amin Bapak Ibu semuanya ya. Dan selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk melihat satu video dulu ya mengenai program Next dari Manulife Indonesia. Silahkan. I was thinking to myself, today's customers expect more, way more. They don't want to have products pushed on them. They don't want to be overloaded with information, and they don't have time to fill out yet another complicated form. I mean, look around. Everything's changing. Customers are more sophisticated. They know what they want and when they want it. Regulators are more assertive. They want to see customers' interests protected. Everywhere you look, technology is shifting power away from business, putting the customer in control. So, when it comes to insurance and wealth, why should it be any different? While at Manulife, we don't think it should be. We've been listening to our customers, lots of them, and they tell us they want an advisor that they trust, someone who can address their financial needs in a simple way, who comes up with solutions for them and their entire family, not just for today, but for their entire lives. It's time to step into the future. Introducing, this is big, really big. This is Manulife's biggest change program in Asia ever. It's going to revolutionize the way we do business, so every customer we serve has an extraordinary experience. This is going to help us attract, retain, and reward Asia's elite financial advisors. I'm talking about you. This new approach makes it easier for us to connect to our customers, giving us the chance to get to know their dreams and aspirations,
and to customize the right financial plan to help them achieve them. And by using data, we can anticipate our customers' changing needs over their entire lifetime. So as they grow, we grow with them. How are we doing it? By investing in our advisors, by helping you to be the true elite of our industry. And that means better training, smarter sales processes, faster technology with real-time customer data in your hand. And state-of-the-art digital tools that transform the customer-advisor relationship. Tools like Possible, Asia's most sophisticated electronic point-of-sale system. So you'll be able to advise Andy here on all his insurance and wealth needs, and those of his business and his family. You'll have more satisfied customers, more cases, more sales, and more rewards. We know this because we've tested it, and it's already delivering results from developed markets like Hong Kong to developing markets like Indonesia. Now, if that's not worth shouting about, I don't know what is. The future is now. Are you ready for it? Iya, oke. Baru saja kita sudah melihat video mengenai program Next yang akan coba kita sharingkan kepada Bapak Ibu semua ya pada pagi hari ini. Dan tanpa mengulur waktu lagi, saya akan mengundang seseorang yang luar biasa pada pagi hari ini yang akan sharing tentang cerita kesuksesannya dan tentunya beliau akan juga cerita dulunya seperti apa ya. Beliau adalah Ibu Ivana, Branch Manager Singkawang Strong dan join di Manulife pada tahun 1999. Nah, Bapak Ibu, yuk kita lihat yuk video sandepansnya dari Ibu Ivana ini. Silahkan. Oke, Bapak Ibu, mari kita sambut Ibu Ivana. Selamat pagi, Ibu Ivana. Ya, pagi Pandu, pagi semua teman-teman. Luar biasa. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya, Bu, sudah mau join bersama kita di pagi hari ini. Ya, sama-sama Pandu. Gimana kabar Ibu hari ini, Bu? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Iya, kelihatan dari raut mukanya fresh ya, sama dengan raut muka peserta kita pada pagi hari ini. Yang cowok udah pada rapi, ganteng-ganteng, yang perempuan udah dandan, cantik, semuanya kepengen tahu nih ya rahasia kesuksesan seorang Ivana Priscilla ya. Dan Bu Ivana mungkin kalau mau menyapa peserta dulu juga boleh, Bu. Oke, boleh. Ya. Ya, terima kasih Pandu. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi para leader yang sudah mengundang pada pagi hari ini. Ya, bersyukur kepada Tuhan ya karena pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh bertemu ya secara virtual ya. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Oke, amin amin. Terima kasih Bu Ivana. Nah, tadi menarik saya sedikit melihat flashback foto-foto Ibu zaman dulu ya. Jadi dari masih remaja sampai sekarang ya Bu. Ternyata nggak ada perubahan loh ya. Artinya Ibu ini awet muda. Nah ini rahasianya juga perlu diungkapkan nih. Kenapa Ibu bisa awet muda begitu ya.
Oke, Bapak Ibu, ya teman-teman tentunya ini udah nggak sabar ya, udah bertanya-tanya ini Bu Ivana bisa sukses ini gimana caranya? Nah, Bu, saya mau tanya deh, boleh ya Bu ya? Ya, Oke, Bu, boleh nggak diceritain dulu nih ya mengenai background keluarga Ibu dan karir Ibu pada zaman itu? ya. Terima kasih Pandu. Teman-teman, saya bermula dari eh, ceritanya panjang ya, tapi Boleh, mungkin saya akan potong sedikit. Jadi ya Bu. awal mula saya juga tidak punya tujuan untuk kerja di asuransi ya. Mm-mm. Pada saat itu setelah lulus SMA atau SMEA ya, lalu saya merantau ke Jakarta untuk kuliah ya. Saya Oke. kuliah sambil Mm-mm. bekerja dan saya bekerja di perusahaan kontraktor maupun yang ada di fast food ya. Oke. Setelah lulus kuliah, sebenarnya cita-cita utama saya itu ingin kerja di bank ya. Karena pada waktu itu saya melihat orang yang kerja di bank itu keren ya, banyak duitnya ya. Tapi ternyata Tuhan tidak membawa saya ke arah itu ya. Karena kenapa? Karena pada saat saya melamar di beberapa bank itu sudah diterima, tapi ternyata tiba-tiba terjadi kerusuhan di tahun 98 ya. Di Jakarta ya Bu. Di Jakarta kerusuhan. Mhm. Akhirnya orang tua saya minta saya pulang aja katanya. Nanti kalau sudah aman Jakarta baru balik lagi ya. Oke. Dengan pada awalnya sih saya nggak ngotot ya rasanya. Aduh sayang ya saya udah susah-susah kuliah. Tujuannya mau karir di Jakarta. Udah bank sudah terima saya. Aduh saya akhirnya harus pulang gitu. Sayang gitu. Tapi karena memikirkan orang tua di Singkawang ya. Jadi akhirnya saya putuskan ya udah nggak apa-apa pulang dulu. Nanti kalau udah aman Singkawang saya akan balik lagi. Mhm. Akhirnya saya balik lagi ke Singkawang ya. Jadi tawaran yang di bank itu saya cancel semua ya. Padahal itu pada cita-cita utama saya. Tapi nggak apa-apa. Setelah saya balik di Singkawang, memang saya ini kan Singkawang hanya sebuah kabupaten ya. Mhm. Kabupaten penduduknya pada saat itu sekitar 100.000 lebih ya. Kalau sekarang sudah 300 ribuan ya. Oke. Nah, pada saat saya pulang itu sebelumnya itu kan saya memang sekolah di Singkawang ya. Saya sekolah, tapi waktu itu kan masih sekolah, jadi tidak punya kenalan yang lebih kepada pengusaha dan sebagainya tidak ada ya, paling sekedar teman-teman sekolah maupun teman-teman gereja gitu. Setelah pulang saya bingung mau ngapain nih ya, udah lulus kuliah, udah dapat gelar sarjana ekonomi ya. Terus di Singkawang mau ngapain? Singkawang tidak ada perusahaan besar. Singkawang hanya ada toko-toko ya. Adalah bank ya, ada bank. Tapi pada waktu itu saya belum kenapa nggak tahu gimana kok nggak mencoba melamar di bank ya. Mhm. Nah, jadi pada saat itu setelah pulang Singkawang, saya diajak oleh teman untuk join di bisnis MLM ya. Saya Oke. pikir oke lah karena ini kan bisnis ini fleksibel ya, tidak harus ngantor dari pagi sampai sore atau malam ya, tapi saya bisa mengatur waktu saya sendiri. Akhirnya saya join di MLM. Nah, setelah saya join itu rasanya kok nggak srek ya, maksudnya kerjanya cukup berat ya, berat dalam arti harus menjual ya, door to door ataupun ke teman-teman ya, tapi hasilnya tidak seberapa. Akhirnya saya cari teman saya yang sudah lama saya tidak ketemu ya, saya pergi mencari dia, ternyata dia join di insurance ya, Hmm. dia Hmm. join di insurance dan itu di Manulife. Nah, Oke. dia cerita mengenai Manulife ya kepada saya, dia cerita. Akhirnya saya bilang, "Oh, saya mau ya. Boleh nggak saya coba?" gitu ya. Mhm. Dia bilang, "Ya, di Singkawang belum ada kantornya, tapi kamu kalau mau tanya lebih detail mengenai bisnis ini, kamu harus ke Pontianak karena di Singkawang belum ada office-nya dan office-nya hanya ada di Pontianak pada saat itu, ya. Nah,
lalu saya pikir-pikir gimana ya, saya sudah lama nggak di Singkawang dan eh, udah nggak tahu gimana ke Pontianak kondisinya gimana ya. Tapi dia bilang nggak apa-apa, coba aja. Eh, Akhirnya saya pikir lagi, kenapa saya takut ya? Kan saya berasal dari kota Jakarta, kota besar. Masa ke Pontianak aja nggak berani ya? Akhirnya saya memberanikan diri untuk ke Pontianak dan memang ditemenin ya sama teman saya punya asisten ya. Dia temenin saya. Akhirnya saya ke Pontianak ya. Nah, di Pontianak saya bertemu dengan leader di sana. Setelah bertemu dengan leader di sana menjelaskan mengenai potensi atau peluang daripada bisnis asuransi Manulife ini. Dia Oke. jelaskan, setelah dia jelaskan secara detail, akhirnya saya bilang, baik Pak, terima kasih. Boleh beri waktu saya untuk memikirkan ulang penawaran ini 1 minggu deh. Nanti setelah itu saya akan kasih kabar ke Bapak. Dia bilang, oke. Nah, akhirnya saya balik ke Singkawang, saya diskusi dengan keluarga. Nah, setelah diskusi, akhirnya saya memutuskan untuk join di Manulife. Ya, Oke. seperti Iya. itu, Pandu. Wow, ya perjalanan Ah. yang cukup panjang ya, Bu. Tapi maksudnya begitu Ibu ditawarkan, sempat mikir harus ke Pontianak gitu ya. Nah, tapi Ibu juga juga pernah merasakan, kerja yang lebih jauh, tapi kenapa kok nggak coba dulu? Dan akhirnya pas pada saat itu langsung training ya, Bu, ya di Pontianak, betul ya? Ikut training kah? Oh Atau enggak, kan saya belum? pulang dulu, pulang ke Singkawang Oke. dulu kan. Diskusi sama Saya keluarga balik ke ya. Singkawang, ya diskusi kan, akhirnya Ya. keluarga setuju Mhm. dan saya akhirnya join di Manulife ya. Nah, Oke. setelah saya putuskan itu, karena di Singkawang kan belum ada office, jadi saya harus training di Pontianak. Jadi saya Hmm. berangkat lagi ke Pontianak, pada saat itu trainingnya 5 hari. 5 Oke. hari, di sana kelebihan Manulife itu sangat luar biasa, yang salah satu yang membuat saya tertarik, di mana saya disiapkan hotelnya, Mmm. akomodasinya, Mhm. lalu semua makan sudah ditanggung. Jadi saya cuma Ya. bawa tas untuk Wow. isi pakaian 5 hari, saya Mhm. berangkat semuanya sudah ditanggung. Nah, saya Ya. training 5 hari di Pontianak Ya. Ya, ya. ya. Jadi saya berpikir, wah luar biasa ya perusahaan ini ya, semuanya ditanggung. Padahal Mhm, kan mhm. kita belum memberikan Kontribusi sumbangsi ya, Bu, ya. apa-apa ke perusahaan ini kan, tapi kok udah Yes. dibayarin semua gitu. Nah, itu Oke. salah satu yang membuat saya sangat tertarik dengan perusahaan Manulife. Semakin Nah, kuat untuk join ya, Bu, ya. ya, Mhm. ya betul. Nah, setelah saya training 5 hari di Pontianak, akhirnya saya balik lagi ke Singkawang ya. Nah, Mmm. pada saat saya balik di Singkawang, saya juga karena leader saya di Pontianak ya, jadi saya di Singkawang harus mandiri ya, Mmm. mandi sendiri. Bukan mandi sendiri Oke. ya, Ya. maksudnya saya harus melakukan apa yang sudah saya di-training-kan, yang sudah saya dapat itu harus saya lakonin sendiri ya. Ya. Nah, pada saat pertama kali saya ini join, saya sudah balik Singkawang ya, saya saya hubungi orang-orang dekat saya dulu ya. Saya hubungi teman-teman gereja maupun teman-teman sekolah yang dulu ya. Saya ketemu mereka, saya tawarin mereka mengenai Manulife ya. Waktu itu Mhm. masih agent ya, masih agent. Jadi saya tawarin dulu produk Manulife ya. Mhm, mhm. Bersyukur pada Tuhan karena orang pertama yang beli dengan saya adalah teman gereja saya ya. Oke, oke. Jadi memang bisnis ini tidak tidak mudah ya. Kita harus bertemu dengan orang, harus menceritakan manfaat mengenai asuransi ini. Jadi kita memang harus bersusah-susah dahulu ya. Jadi pada Mhm. saat saya prospek di lapangan, saya mengalami kesulitan, saya telepon leader saya. Kalau masalahnya seperti ini bagaimana? Ya. Nah, leader saya yang akan memberikan masukan untuk saya. Nah, dengan seringnya saya melakukan prospek,
saya semakin lancar, semakin pinter ya. Pada awalnya juga tidak tahu, tidak mengerti ya, tapi dengan melakoninya, menjalankan bisnis ini dengan konsisten dan dengan Kemauan yang kuat ya penuh tentunya, Bu. percaya diri dan Betul. kemauan keras ya, kerja keras, akhirnya saya bisa menjalankan bisnis ini dengan baik ya. Oke, oke. Seperti itu, Pandu. Wow, menarik ya, apa namanya, kisahnya Ibu Ivana dari Ibu memulai jadi seorang apa namanya karyawan gitu ya. Nah, tadi Ibu sempat menyinggung kalau sempat tentunya mengalami kendala gitu ya, mengalami penolakan tentunya ya. Nah, yang Ibu lakukan adalah menelpon leader-nya, konsultasi gitu ya Bu ya. Ya, Jadi konsultasi. ditolak, nggak langsung down, tapi Ibu gimana nih, mungkin sebagai apa namanya leaders, mereka punya experience nih, pengalamannya mereka gitu, boleh sharing sama kita gitu supaya kitanya juga bisa duplikasi, betul ya Bu ya? Ya. Ya, sip, menarik Bu ya. Ya. Terus, nah tadi Ibu juga ceritakan bahwa dibutuhkan kemauan yang kuat. Nah, kemauan yang kuat, terus yang menarik juga yang terlintas di pikiran saya, apa sih pada saat itu goals-nya Ibu Ya. ketika Jadi memutuskan join di sini? Goals-nya apa gitu? oke, ya. Mhm. Jadi saya goals utamanya ya pasti income ya, pasti Mhm. penghasilan. Karena saya sekolah, kuliah dan sebagainya pasti tujuan utamanya ingin mendapatkan income yang lebih ya. Kalau saya pikir kalau saya hanya lulusan SMA pasti income saya tidak akan lebih besar daripada mereka yang kuliah S1, S2 dan sebagainya. Makanya saya kuliah supaya dapat income yang lebih besar. Nah, goal utama saya yaitu ingin mendapatkan income ya, karena kan saya memang saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa ya, tapi bersyukur masih bisa makan ya, masih bisa makan, bisa kuliah walaupun harus sambil bekerja ya. Jadi tujuan saya income dan juga karir ya. Memang dari sejak saya sudah lulus, sejak saya sekolah lah, saya memang ingin menjadi wanita karir gitu ya. Jadi memang sudah dari diri saya sendiri ingin berkarir. Jadi income dan karir ya, goal utama saya. Nah, jadi setelah saya prospek, lalu saya diberi tantangan oleh leader saya karena Singkawang kan belum ada office ya. Jadi dia bilang, "Ayo sekarang Singkawang kamu sudah ada di Singkawang, kalau kamu bisa mengajak orang join menjadi agen di Singkawang ini, kamu bisa akan dibukakan kantor Singkawang, Manulife Singkawang ya." Wah, mendengar itu hati saya jadi semakin besar gitu. Besar dalam arti, wah, tantangan yang menarik gitu loh. Karena kan sekarang Singkawang nggak ada kantornya. Pada saat saya join di Manulife itu perusahaan joint venture yang ada office-nya itu sama sekali belum ada. Dan pada saat itu setahu saya juga belum ada perusahaan joint venture yang masuk ke Singkawang. Jadi bersyukur Manulife yang pertama kali masuk gitu loh. Jadi pada saat saya join kan sudah ada teman saya kan. Jadi sudah ada nasabah-nasabah Manulife sebelumnya ya. Nah, jadi setelah mendengar tantangan dari leader saya tertantang gitu. Akhirnya saya mengajak mencari agent untuk join bersama saya supaya kantor Manulife Singkawang bisa ada eksis di Singkawang sehingga memudahkan nasabah untuk melakukan klaim, untuk memberikan pelayanan kepada nasabah-nasabah yang sudah ada ya. Saya mencari teman-teman saya dulu maupun kadang-kadang juga dari referensi ya. Referensi itu sangat penting ya. Referensi saya minta. Jadi misalnya saya minta cari satu orang ini, saya tawarin dia, tapi ternyata dia belum tertarik, saya akan minta referensi dari orang tersebut ya. Nah, akhirnya saya mendapatkan beberapa agent di Singkawang dan mulai
training. Waktu training itu juga kan Singkawang belum ada kantornya ya, masih ikut training di Pontianak. Setelah itu bulan Mei tahun 2000 kantor Singkawang dibuka. Ya, jadi Oke. 1 tahun setelah saya join, Manulife Singkawang dibuka. Ya. Nah, Oke. setelah dibuka, eh, saya terus menambah agen-agen baru, dan agen-agen baru tersebut trainingnya sudah dilakukan di Singkawang. Nah, Hmm. trainernya untuk sementara diundang dari Pontianak, ya. Kadang juga ada yang dari Jakarta. Nah, Oke. di samping itu saya sendiri juga di training, diberi bekal, dan juga membantu training-training yang ada di Singkawang. Jadi Mhm. misalnya agent saya hanya 1-2 orang, trainer yang dari luar kota tidak bisa hadir, saya yang akan memberikan training untuk teman-teman agent-agent baru yang ada. Seperti Oke, itu. wow, keren ya Bu. Ya, Jadi 1 tahun setelah Ibu join, kantor udah langsung berdiri ya? ya betul. Wow, berarti Ibu ini satu-satunya orang ya, pemarakarsa ya, orang yang Ya, di balik layar berdirinya kantor Manulife di Singkawang. Ya luar biasa ya, kasih aplaus virtual sama terhadap Ibu ya, Ivana ya. Jadi kuncinya nggak ada rahasia khusus ya Bu untuk mencapai goals yang diinginkan. Hanya adalah tadi apa, kerja keras dan kemauan yang kuat, dan jangan mudah baper ya Bu ya kalau ditolak. Kalau ditolak ya ya kita coba betul. cari inspirasi, telepon leadernya, tanya ada solusi nggak, handling objection, luar biasa. Wow, Ya, keren keren seperti itu. keren. Nah, tentunya buat anak-anak generasi muda boleh ya ditiru nih ya, apa namanya, apa yang dilakukan oleh Ibu Ivana kita bisa duplikasi karena itu semuanya positif, dan balik lagi tujuannya adalah untuk mencapai mimpi yang kita harapkan. Nah, semakin menarik nih, dan beberapa ada pertanyaan yang udah saya siapin lagi, Bu. Nah, Bu Ivana, tentunya kondisi dulu dengan sekarang berbeda ya dalam proses penjualan atau selling. Nah, ditambah di 1,5 tahun ini kan kita diterpa pandemi yang luar biasa. Ya, kalau dulu orang jualan ketemu prospek tatap muka bisa. Seketika tahun 2020 kita langsung di stop, nggak boleh ketemu orang. Nah, dari sisi produktivitasnya Ibu, apakah terganggu Bu? Atau Ibu justru malah sebaliknya nih, semakin berkibar Ya, gitu ya, di Manulife? Boleh sharing Bu? iya. Oke. Ya, benar teman-teman, pada saat tahun 2020 bulan Maret ya, itu kan dinyatakan pandemi untuk Indonesia dan secara dunia global ya. Hmm. Nah, pada saat itu saya juga mikir, waduh gimana nih? Padahal kita sebagai agen asuransi, kita kan harus ketemu orang gitu loh. Mhm, Sekarang mhm. pandemi, gimana ketemu orang ya kan, kita udah takut duluan. Tapi bersyukur ya, dengan adanya pandemi malah muncul yang namanya Zoom ya. Kita Hmm. bisa ketemu secara virtual dengan orang-orang di sekitar kita ya. Nah, melalui medsos, media sosial kita dapat manfaatkan. Justru dalam pandemi itu eh, kita tetap melakukan penjualan walaupun memang tidak mudah ya, tidak semudah waktu dulu, tetapi dengan adanya virtual Zoom ataupun media sosial yang ada, penjualan kita tetap berjalan. Seperti itu, Pandu. Oke, oke. Ya Ya, justru malah bisa ini ya Bu ya, ketemu secara virtual walaupun nggak cuman di Singkawang aja, bahkan di mana aja bisa kita ajak komunikasi gitu iya ya Bu ya, betul. melalui Iya. virtual. Oke. Waktu awal-awal memang Singkawang tidak terlalu berasa ya pandemi ya. Maksudnya Mhm, masih 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 tidak terlalu parah lah dibanding Jakarta dan sekitarnya ya. Tapi dengan mhm. berjalannya waktu, lama-lama terdengar juga orang di sekitar kita akhirnya dia terinfeksi, Terpapar ya. ya, Mhm. terpapar ya. Tapi ya karena kita tidak bisa mengontrol
situasi ya. Contoh pandemi ini kita nggak bisa kontrol, itu di luar kontrolnya kita ya. Ya. Nah, yang bisa kita kontrol itu apa? Yang bisa kontrol yaitu ya dari diri kita sendiri. Gimana caranya? Ya dalam kondisi pandemi, perusahaan Manulife itu sangat kreatif. Ya, perusahaan Manulife sebenarnya dari sebelum pandemi Manulife sudah menciptakan teknologi-teknologi untuk melakukan yang namanya penjualan ya. Sudah ada yang namanya Milen, namanya aplikasi-aplikasi di handphone maupun di laptop itu sudah ada. Tetapi dengan adanya pandemi, aplikasi ini sudah lebih siap dimatangkan dan dilakukan ya. Jadi dengan aplikasi yang diluncurkan oleh Manulife, para agent atau kami leader itu melakukan penjualan maupun recruiting itu bisa dilakukan dengan via Zoom. Tanpa Jadi tatap muka ya, Bu. penjualan maupun recruiting kita tetap berjalan. Memang waktu awal mula sih terasa susah ya, karena kan pada awalnya kita itu ketemu langsung ngomong. Sekarang kita harus lewat virtual secara via Zoom. Tapi dengan berjalannya waktu, cara seperti itu kita sudah terbiasa. Apalagi sekarang sudah tahun 2021 sudah berjalan 2 tahun lebih pandemi ini ya. Iya, iya. Saya bersyukur bisa join di Manulife karena Manulife sudah mempersiapkan teknologi untuk aplikasi penjualan, perekrutan itu sudah lebih awal ya. Jadi walaupun belum ada pandemi, Manulife itu sudah jalan duluan sebenarnya, udah dipersiapkan. Iya. Jadi saya sangat bangga menjadi bagian dari Manulife karena Manulife itu bisa dikatakan pionir ya, bagi saya ya, pionir untuk hal-hal aplikasi mengenai penjualan melalui handphone, smartphone dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Sip. Wow, luar biasa nih Ya. penjelasannya detail banget. Bahkan dengan kondisi seperti ini kita malah lebih hemat waktu ya, Bu ya, hemat waktu, hemat biaya, hemat Ya, energi, betul nggak? Ya kan? Biasanya ya kita betul. ketemu orang kan kita harus ngeluarin budget untuk makan siang ya, bukan bermaksud apa-apa, tapi kalau kita ambil sisi positif yang bisa kita lakukan, tadi Bu Ivana juga sempat sampaikan aktivitas yang kita bisa kontrol, jadi nggak pasrah dengan keadaan gitu kan. Nah, kita sebenarnya untung besar banget nih di kondisi seperti ini, karena orang mau nggak mau, suka nggak suka mereka harus beraktivitas melalui virtual. Jadi bukan berarti kalau mungkin zaman dulu virtual dirasa aneh dan dianggap mungkin kok nggak modal gitu ya, tapi sekarang harusnya adalah masanya kita bisa memanfaatkan peluang yang ada, gitu ya Bu ya. Nah, Ya, betul. keren Bu. Nah, saya mau kasih lihat nih ya pencapaiannya Ibu Ivana. Nah, dari tadi kita masih hanya tahu dari goals-nya Bu Ivana tadi bisa mendirikan kantor di Singkawang. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu banyak prestasi yang udah ditorehkan oleh Ibu Ivana dari sejak beliau join sampai dengan tahun 2020. Nah, 2021 ini belum keluar nih ya hasilnya. Nanti tunggu sampai akhir tahun. Nah, dari tahun 99 join, beliau sudah mendapatkan di tahun 2001 Best UM Nasional, 2002 berangkat ke Mini dan Elite Conference ke Australia, 2009 ke Rome Conference, 2010 Tokyo Conference, 2010 juga Hawaii Elite Conference, 2011 Barcelona Conference, masih di tahun yang sama berangkat ke Madrid Elite Conference, 2017 Taiwan Conference, 2018 Seoul Conference ya di Korea, 2018 mendapatkan gelar Top Professional Agent yaitu $1 Million Roundtable, lalu 2019 menjadi Top BM of the Year Kalimantan, dan secara pencapaian di tahun lalu ya juga menjadi runner up by FYP Regional 3. Dan dari sisi rekrutmen ya Ibu Ivana ini karena beliau adalah seorang leader, tadi dia juga cerita ngajakin teman-temannya untuk sukses bersama di Manulife, dan dari situ Bu Ivana juga diapresiasi oleh Manulife, maka diberikanlah trip-trip ke
Yogyakarta, ke Batam, ke Bali, Bukit Tinggi ya. Jadi ini adalah salah satu wujud apresiasi Manulife terhadap mitra bisnisnya. Ketika mereka mau mengajak orang untuk sukses, Anda pun juga kita berikan apresiasi supaya semakin termotivasi untuk ngajak-ngajak orang mau sukses bersama kita ya. Dan untuk Excel Cup ya, mendapatkan panelis UM Congress ya. Kemudian ada BM Qualifier Gold 2018 juga BM Qualifier Gold dan 2019 BM Platinum. Nah, dan masih banyak lagi ya reward-reward yang akan menunggu ya di tahun berikutnya ya Bu. Amin. Amin. Oke. Nah, Bu, ini kan Ibu Ivana di dalam timnya itu kan ada yang bergabung di program Next. Boleh nggak diceritakan apa sih ya yang dilihat dari Ibu Ivana kelebihan utama dari program Next Manulife ini? Ya, teman-teman sungguh beruntung yang hadir pada pagi hari ini ya, karena teman-teman dipilih ya oleh pengundang teman-teman untuk hadir di Next ini. Next ini adalah program yang khusus ya untuk mereka yang ingin berkarir secara profesional di bidang asuransi ya. Program ini diperuntukkan untuk mereka yang mau sungguh-sungguh bekerja secara profesional ya. Nah, apa sih kelebihan Next ini ya? Next ini pertama Next ini sudah dibuatkan trainingnya secara konsisten ya, secara teratur. Jadi teman-teman pada saat masuk di Next ini, teman-teman nggak usah khawatir, aduh saya kan nggak tahu asuransi, saya harus mulai dari mana gitu, nggak usah khawatir teman-teman. Di Next ini teman-teman akan diarahkan ya, karena training itu sudah dibuat modul-modulnya untuk teman-teman yang baru join ya. Selain itu, teman-teman juga mendapatkan tambahan allowance ya. Allowance itu akan diberikan kalau kita mencapai target yang sudah ditentukan di luar dari komisi maupun bonus-bonus yang sudah disiapkan. Lalu ketiga, jenjang karirnya jelas. Jadi pada saat teman-teman join bisa mencapai target, tahun depannya teman-teman sudah bisa naik ke level berikutnya. Dan juga pasti mendapatkan penghargaan ataupun trip perjalanan ke luar negeri ya. Perjalanan luar negeri. Nah, kalau yang suka jalan-jalan, nah ini momentumnya yang luar biasa. Ya, seperti itu Pandu. Oke, wow ya. Jadi program Next ini program yang khusus buat extraordinary talent ya, yang mereka saat ini punya experience tentunya minimal 1 tahun di bidang sales. Nah, ya, jadi kita mau berikan sesuatu yang berbeda dan memberikan benefit yang luar biasa kepada teman-teman semua yang mau join bersama kita di Manulife dengan mengikuti program Next. Tadi Bu Ivana juga sudah sampaikan, itu akan kita berikan program development ya dari trainer-trainer profesional. Yang kedua, kita juga berikan monthly allowance di luar komisi dan bonus-bonus tentunya ya. Dan yang ketiga tentunya kita bicara soal jenjang karir dan yang terakhir kita juga bisa mendapatkan reward ya, trip jalan-jalan ke luar negeri. Nah, bagi teman-teman nih yang saat ini punya mimpi ya bisa jalan-jalan, trip atau traveling, makanya ya gabung di Manulife sekarang juga. Nah, Bu Ivana nggak terasa ya kita udah ngobrol panjang lebar dan waktunya juga udah mendekati habis. Nah, ada nggak Bu sebelum nanti Ibu selesai pesan-pesan yang disampaikan kepada calon-calon teman-teman keluarga besar kita nih ya, calon-calon Manulifers saat ini yang mungkin masih bingung, masih bimbang untuk memutuskan terjun sebagai agen asuransi Manulife. Silahkan Bu. Ya, teman-teman yang hadir pada pagi hari ini adalah kesempatan kita untuk mewujudkan impian kita ya. Di program Next ini sungguh luar biasa. Asalkan teman-teman mengikuti semua yang sudah diberikan, teman-teman pasti sukses bersama Manulife ya. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita harus tetap optimis ya. Harus tetap optimis dan tetap harus berani melangkah dan keluar dari
apa zona Comfort zone. kenyamanan kita ya. Yes, Mungkin betul. selama ini saya sudah merasa nyaman, saya sudah kebutuhan ekonomi saya sudah cukup kok, suami saya sudah punya usaha ini itu ya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita sendiri juga bisa melakukan ambil bagian untuk membantu orang lain, untuk mewujudkan mungkin kita ada impian atau karir kita, karena saya percaya teman-teman sini yang hadir mungkin ada yang sudah kuliah S1, S2 atau SMA, nggak masalah, tapi pasti teman-teman ingin mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan. Nah, ini tempat kita untuk mengaplikasikan ilmu ya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kita bisa membantu orang untuk merencanakan keuangan mereka, karena masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memahami mengenai asuransi, apalagi kota-kota kecil di pinggiran-pinggiran ya. Kalau kota besar mungkin hampir sudah tahu ya mengenai asuransi, tapi masih banyak orang-orang yang belum mengerti mengenai asuransi. Nah, tugas kita lah yang harus mengedukasi, menyampaikan kepada mereka bahwa asuransi ini sangat berguna untuk keluarga mereka ya. Jadi pada saat kita join, kita telah melakukan suatu pekerjaan yang sangat mulia, yaitu membantu orang, dan juga kita membantu orang di bawah mitra kerja kita dengan Manulife ya. Manulife adalah perusahaan yang besar ya, perusahaan yang besar. Jadi saya sangat bangga bisa join di Manulife karena perusahaan ini perusahaan yang sangat besar, perusahaan dunia, tapi bisa hadir di Kota Singkawang yang kecil ya. Dan di Next ini teman-teman akan dibantu untuk menjadi sukses. Kenapa saya katakan demikian? Karena di Next ini sudah ada program-programnya. Kita tinggal ngikutin aja. Tinggal ikutin program yang sudah disiapkan oleh Next, dan kita jika lakukan dengan komitmen, disiplin, konsisten, maka kita akan sukses dan dapat mewujudkan impian kita. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, dan masih ada sesi kita berikutnya. Teman-teman bisa mendengar lebih detail lagi mengenai penjelasan program Next ini dari teman-teman kita yang nanti akan disampaikan. Ya, terima kasih Pandu. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ivana, dan luar biasa Ibu Ivana, dan jangan kapok ya Bu, nanti berbagi sharing kisahnya jika nanti kita mengadakan acara ini seperti ini ya Bu ya. Oke, thank you Bu Ivana, salam sukses, salam sehat, dan semakin produktif dimanapun berada. Terima kasih Bu Ivana, semangat pagi teman-teman Bu. semua, tetap stay tune ya sampai selesai. Terima Baik. kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ivana. Baik, Bapak Ibu yang luar biasa, acara kita belum berakhir karena ada sesi yang menarik tentunya ya, yang akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Ibu Mire mengenai bagaimana program Next itu bisa nanti kita jalankan. Nah, untuk itu kita langsung panggil aja Ibu Mire. Selamat pagi. Pagi Pak Pandu, thank you. Hai, Pagi teman-teman. Ya, oke. Baik teman-teman, saya akan membawakan untuk materi program Next. Oke, sudah kelihatan Pandu? Sudah. Oke. What's next? Next adalah new experience and extraordinary talent. Next adalah sebuah program untuk merekrut talent-talent terbaik yang berpengalaman untuk dibentuk menjadi agen dan leader profesional Manulife dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Manulife semakin hari semakin baik. Lebih dari sekedar janji, Manulife Indonesia telah membayarkan klaim terkait COVID-19 sebesar 313.019.947.000 itu hanya untuk klaim COVID saja. Komitmen pembayaran klaim per tahunnya rata-rata sekitar 5,5 T. Apabila kita breakdown per hari 15 miliar dan kita breakdown lagi per jam 626 juta rupiah. Manulife Indonesia sudah menyetujui
untuk klaim satu nasabah saja dengan total klaim sebesar 4.045.000 US dollar. Kalau kita kurskan pada saat itu, kita kalikan 14.000, maka yang dibayarkan sebesar 56 miliar untuk satu loyal nasabah Manulife saja. Oke, ini adalah next ambassador Manulife kita, Ibu Dian Marta Premisia. Dia adalah Business Director dari GM Mulia Putri. Beliau join di Desember 2018 dan berhasil promosi dari level unit manager ke level branch manager di bulan Oktober 2019 hanya dengan waktu 10 bulan, dan meraih juga gelar TOT di Desember 2019 dan meraih gelar MDRT di Maret 2020. Comprehensive scheme, apa yang ada di Manulife? Itu adalah pertama satu-satunya di industri asuransi dan program financing connecting the dots sampai dengan 48 bulan, dan comprehensive development dan supporting system. Kita ambil level contoh FA atau biasa kita sebut agent ya. Di bulan pertama apabila mencapai target dan target promosi, maka dalam 1 tahun bisa langsung naik promosi ke level unit manager. Begitu pula di level unit manager mencapai target dan target promosi dalam 1 tahun bisa mencapai ke level branch manager. Dari branch manager mencapai target dan target promosi bisa langsung naik promosi ke level district manager. Comprehensive development seperti apa sih yang ada di Manulife? Kita ada namanya kelas 90 Days Next. Di sini teman-teman akan diajarkan 18 modul program 90 Days Next, yaitu 8 session sales skills, 7 topik insurance, basic investment, education plan, health plan, pension plan, legacy program syariah, dan 3 topik soft skill, grooming dan profesional, branding, social media, dan insurance sales idea. Nah, sebelum pandemi, kita melakukan comprehensive development program melalui tatap muka di kota masing-masing. Tetapi, selama pandemi, kita melakukan dengan melalui virtual Zoom meeting, yaitu setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dari jam 10 sampai 11.30. Di sini teman-teman kelasnya akan diadakan pagi hari ya. Dan setiap di hari Senin dan sehari Jumat, teman-teman bisa aktivitas review dengan leadernya masing-masing. Dan juga kita harus mengimplementasikan step program. Apa sih step program? Itu adalah Success Through Excellence Program, suatu monitoring di mana teman-teman akan dipantau atau dimonitoring aktivitas teman-teman di lapangan. Nah, dari profil kandidat di sini adalah untuk program Next, kita usia minimum dari 23 sampai 40 tahun, untuk pengalaman kerja minimum 1 tahun, dan pendidikan minimum diploma. Untuk soft skill kita harus mempunyai communication skill dan potensial market. Kita akan masuk dalam target dan allowance. Apabila teman-teman join di program Next, masuk ke level FA standar, teman-teman akan mendapatkan tambahan allowance sebesar 3 juta per bulan. Apabila teman-teman mencapai target di bulan pertama 1,5 juta dan target API 18 juta per bulan, absensi minimum 80% dan persistensi minimum 85%. Untuk FA Premium, teman-teman akan mendapatkan loan sebesar 6 juta per bulan dengan minimum target per bulannya 3 juta FYP dan target API 36 juta per bulan, absensi 80% dan persistensi 85%. Untuk Premium Plus, teman-teman akan mendapatkan loan sebesar 9 juta per bulan dengan target FYP minimum 4,5 juta per bulan, target API 54 juta per bulan, absensi 90 days 80% per bulan, dan persistensi minimum 85% per bulan. Teman-teman, di sini keempatnya harus sifatnya done ya teman-teman. Jadi harus tercapai dari API 100%, FYP 100%, absensi 80%, dan persistensi 85% untuk target FA. Kita akan masuk ke variable income. Oke. Untuk di tahun pertama, teman-teman akan mendapat namanya first year komisi atau biasa kita sebut komisi, dan akan mendapat lagi bonus, monthly performance bonus, monthly active bonus, quarterly bonus, dan
renewal bonus. Di sini teman-teman juga bisa ya, teman-teman mengajak agent referral bonus ya, di mana teman-teman bisa mengajak teman-teman yang mau join ke Manulife, kita akan mendapatkan namanya komisi agent referral bonus. Dan pastinya teman-teman apabila bergabung di program Next, teman-teman akan mendapatkan tambahan lagi monthly allowance. Di tahun kedua, teman-teman tetap akan mendapatkan bonus ya, renewal year komisi dan monthly referral bonus. Jadi di tahun kedua, teman-teman tetap akan mendapatkan bonus. Di tahun pertama, komisi teman-teman akan mendapatkan sebesar 30%, untuk monthly performance bonus akan mendapatkan 55%, dan quarterly bonus 22%, monthly active bonus 13,75%. Apabila kita gabungkan total ini sebesar 90,75%. Apabila total komisi dan bonus digabungkan, maka teman-teman akan mendapatkan sebesar 57,225%. Kita ambil contoh, untuk premi sebesar 36 juta, maka komisi yang diterima teman-teman sebesar 10,8 juta rupiah, ditambah monthly performance bonus 5,94 juta, quarterly bonus 2,38 juta, monthly active bonus sebesar 1,48 juta. Total bonus yang teman-teman akan mendapatkan sebesar 9,8 juta rupiah. Apabila total komisi plus bonus digabungkan, maka teman-teman akan mendapatkan sebesar 20,6 juta rupiah. Dan ditambah teman-teman bergabung di program Next Premium, teman-teman akan mendapatkan tambahan sebesar 6 juta. Jadi yang didapatkan teman-teman dengan premi 36 juta rupiah sebesar 26,6 juta rupiah. Di sini adalah salah satu ilustrasi untuk allowance FA. Apabila seorang agent membayar premi 3 juta per bulan dengan selama 1 tahun ya, dan selama konsistensi selama 1 tahun, maka di bulan pertama agent tersebut akan mendapatkan 3 juta, akan mendapatkan komisi Rp900.000, ditambah apabila agent tersebut bergabung di program Next Premium akan mendapatkan tambahan allowance 6 juta. Di bulan ke-12, dengan agent membayar 3 juta per bulan secara konsistensi akan tetap mendapatkan komisi sebesar 10,8 juta dan tambahan allowance sebesar 6 juta rupiah. Di bulan ke-24, teman-teman akan mendapatkan komisi sebesar 18 juta rupiah. Itu enaknya teman-teman bekerja di dunia asuransi. Apabila teman-teman konsisten membayar premi secara konsisten, maka otomatis komisi teman-teman akan bergulung. Oke, gimana sih cara kita untuk bergabung di program Next? Jadi teman-teman harus menyiapkan beberapa dokumen. Nanti teman-teman bisa menanyakan kepada leader yang mengundang teman-teman. Yang kedua, teman-teman akan interview dengan leader dan manajemen. Yang ketiga, teman-teman akan melakukan namanya ada training ya, SET yang biasa kita sebut, dan harus mengikuti ujian AAJI. Ini syarat-syaratnya, kita hanya memerlukan untuk kurikulum vitae, ijazah, form interview dari program Next, untuk surat resign ya. Jadi teman-teman di sini harus melampirkan untuk surat resign ya. Jadi di sini untuk program Next khususnya kita tidak boleh melakukan double agent. Jadi teman-teman di sini harus melampirkan surat resign, dan untuk khusus leader perlu menampilkan slip rekening koran 3 bulan terakhir. Oke, itu saja materi dari saya untuk program Next. Bagi teman-teman yang ingin join di program Next, teman-teman bisa langsung ya hubungi dengan leader pengundangnya masing-masing dan bisa mengetahui lebih dalam untuk program Next-nya. Oke, akhir kata dari saya, are you the next one? Thank you. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Pandu. Thank you semuanya. Oke, Ibu Mire, terima kasih untuk penjelasan mengenai Next-nya. Nah, apakah masih ada waktu untuk Q&A, Ibu Mire, atau karena waktunya udah? Oh, boleh kah? Oke, kalau ada yang mau bertanya boleh, tapi kalau baik. tidak ada tanya kita balikan ke Pak Pandu. Oke, baik. Bapak Ibu, kita open untuk pertanyaan ya kepada Ibu Ivana ataupun kepada Ibu Mire. Silahkan. Boleh langsung diketik aja di kolom chat room. Boleh langsung di sini kayaknya boleh. Sudah ada di chat room deh, Pandu. Ya, ada. Tadi ada yang nanya, sama Bu Ivana.
kan Ibu ini di kota kecil kan, biasanya orang suka malu atau gengsi jadi agen asuransi. Nah, gimana Ibu menyikapi hal ini? Apakah Ibu juga merasakan dampak dijauhi oleh komunitas? Ya, ya waktu saya join itu kan usia 26 tahun ya. Ya. Itu tahun 1999 ya. Kota Singkawang juga kecil. Jadi memang waktu awal mula saya juga merasakan oh, kok saya lulusan S1 kerjanya asuransi gitu ya, nyari-nyari orang, jualan gitu ya. Harusnya kan saya duduk di kantor, kerja dengan keren gitu ya. Tapi awal mula memang perasaan itu akan muncul ya. Tapi dengan berjalannya waktu, perasaan itu akan hilang sendiri. Kadang kalau saya merasa apa ada yang tidak srek gitu ya, rasanya kecewa dan sebagainya, lalu saya telepon leader saya. Nah, leader inilah yang akan terus memotivasi saya untuk terus melakukan pekerjaan ini. Karena kalau kita ingin sukses itu harus bersusah-susah dahulu. Tidak mungkin kesuksesan itu akan datang sendiri ya. Kita harus mencari dan mengejar dan meraihnya. Seperti itu. Kalau dijauhi komunitas tidak juga ya, tergantung kita membawa diri ya. Jadi pada saat kita melakukan penjualan atau pendekatan dengan calon nasabah maupun calon agent, kalau memang kita merasa dia tidak comfort dengan kita, ya udah nggak apa-apa, kita tinggalin dulu, kita cari yang lain. Karena kan tidak semua orang kan tidak akan menerima kita, pasti ada yang mau terima kita. Pada saat mereka belum, ya udah kita tinggalin, tapi nanti lama-lama kemudian kita kunjungi dia lagi, ya mungkin dia akan menerima kita kembali. Seperti itu. Oke ya. Wah, jadi intinya apa yang disampaikan Bu Ivana ini tadi tetap ya punya kemauan yang kuat dan mindset yang positif ya Bu ya. Ya, Mindset betul. yang positif. Jadi tinggal perspektif kita terhadap bisnis kita itu seperti apa gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara fakta di lapangan, Indonesia sendiri itu masih banyak orang yang belum punya polis asuransi ya Bu. Nah, Ya, kalau kita dilihat dari sisi potensi, tentunya ini yang bisa kita garap. Nah, dari situ supaya ya hal-hal pikiran positif bisa muncul ya. Jadi kalau ditolak 1 orang, 2 orang nggak masalah, masih banyak orang yang masih butuh ya, yang lainnya ya Bu ya. Kira-kira ya. seperti itu ya Bu. Lalu ada pertanyaan lagi nih Bu ya. Ini ada dari Pak Ahmad Keris ya. Salam sukses Ibu Ivana. Mau tanya, kalau masyarakat yang masih terblokir soal asuransi, bagaimana cara membuka mindset orang tersebut? Karena pengalaman beliau ini prospek orang yang seperti itu malah diusir, katanya mau nipu. Iya Bu, gimana Bu? Ya, Kalau pengalaman Ibu sendiri gimana? Pernah ya. ngalamin nggak? Kalau kita prospek, memang manusia itu kan bermacam-macam ya. Ya. Selama kita datang dengan niat baik, ya, saya rasa tidak akan terjadi mungkin penolakan ya maksudnya. Tapi ya selama kita melakukannya dengan tulus, dengan baik, saya rasa itu akan baik-baik saja ya. Kalau kita menemukan orang yang memang terblokir pernah trauma atau apapun ya, memang itu perlu waktu ya. Kita nggak bisa langsung masuk, langsung jualan gitu, enggak. Kalau mereka yang pernah trauma, itu kita harus pupuk jalin hubungan dan komunikasi dulu dengan mereka. Ya, tidak bisa kita maksa dia untuk merubah mindset dia dalam sekejap pada saat itu ya nggak bisa. Kita harus jalin komunikasi terus. Nah, kalau dia sudah terbuka, sudah welcome dengan kita, baru kita ngomong lagi mengenai asuransi. Jadi orang yang trauma, yang mungkin pernah kejadian yang tidak baik, itu memang perlu waktu untuk kita beri pemahaman lagi mengenai asuransi ini. Seperti itu Pak Ahmad, semoga menjawab ya. Iya, artinya kita di bisnis ini adalah bisnis membangun sebuah hubungan ya. Artinya tujuannya supaya orang itu percaya gitu ya, membangun sebuah kepercayaan. Kalau ditolak ya kalau bisa tetap aja kasih aja support yang positif. Pasti kan mereka oh iya nih orang bisa diandalin nih, bisa dipercaya. Kira-kira gitu ya Bu ya. Jadi membangun sebuah kepercayaan sama kalau menjalin hubungan sama seseorang. Kalau orangnya nggak percaya kan nggak mau tuh menjalin sebuah hubungan. Benar ya Bu ya? Ya, betul. Oke. Ada lagi silahkan satu lagi deh kalau boleh.
mau ada yang nanya di kolom chatroom, silahkan. Belum ada? Oke, baiklah. Kalau belum ada, Bapak Ibu yang luar biasa pada siang hari ini ya. Nah, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ivana ya Bu, udah mensupport acara pada pagi hari ini. Luar biasa, dan saya juga thank you juga buat Pak Tanto yang tadi juga sudah memberikan opening speech-nya, dan thank you juga buat Ibu Mire ya Bu untuk penjelasannya mengenai program Next Bu. Thank you Pak Pandu. Dan buat Bapak Ibu semua ya, tetap stay healthy, stay safe dimanapun Anda berada ya. Yuk bikin komitmen saat ini dan silahkan berdiskusi dengan pengundang Anda pada pagi hari ini ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa dan salam sukses untuk Anda semua. Sampai ketemu Bapak Ibu semuanya. Thank you teman-teman yang sudah hadir ya. Langsung buat komitmen ya sama leadernya. Terima kasih. Terima kasih Bu.